Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ijo Rufaida dari kelas 1 PAIC akan memaparkan salah satu materi dari mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam, yaitu mengenai konsep dasar pendidikan moderasi Islam. Sebenarnya, mengapa sih perlu ada moderasi Islam? Moderasi Islam tentu diperlukan karena dengan moderasi beragama sesungguhnya merupakan kunci terciptanya toleransi dan kerukunan, baik di tingkat lokal, nasional, maupun global. Dengan adanya moderasi yang menolak ekstremisme dan liberalisme dalam beragama itu adalah kunci keseimbangan. Demi terpeliharanya peradaban dan terciptanya perdamaian, dengan cara inilah masing-masing umat beragama dapat memperlakukan orang lain secara terhormat, menerima perbedaan, serta hidup bersama dalam damai dan harmoni. Moderasi sendiri telah lama menjadi aspek yang menonjol dalam sejarah peradaban dan tradisi semua agama di dunia. Masing-masing agama niscaya memiliki kecenderungan ajaran yang mengacu pada satu titik makna yang sama, yakni bahwa memilih jalan tengah di antara dua kutub ekstrim dan tidak berlebih-lebihan merupakan sikap beragama yang paling ideal. Moderat dalam beragama sama sekali bukan berarti mempromosikan prinsip-prinsip dasar atau ritual pokok agama demi untuk menyenangkan orang lain yang berbeda paham keagamaannya atau berbeda agamanya. Moderasi beragama juga bukan alasan bagi seseorang untuk tidak menjalankan ajaran agamanya secara serius. Sebaliknya, moderat dalam beragama berarti percaya diri dengan esensi ajaran agama yang dipeluknya, yang mengajarkan prinsip adil dan berimbang, tetapi berbagi kebenaran sejauh menyangkut tafsir agama. Lalu, apa itu pendidikan moderasi Islam? Moderasi Islam adalah sebuah pandangan atau sikap yang selalu mengedepankan pertengahan dalam mengambil sikap terhadap perbedaan yang ada di masyarakat, atau sikap jalan tengah antara penggunaan wahyu atau nakliyah dan rasio atau akliyah, sehingga dimungkinkan terjadi penyesuaian terhadap perubahan di masyarakat sepanjang tidak melawan dan bertentangan dengan doktrin yang dogmatis. Pendidikan moderasi Islam yaitu pendidikan yang mengajarkan prinsip-prinsip moderasi Islam yang sesuai dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Lalu, untuk tujuan dan manfaat moderasi Islam itu ada sebagai berikut. Yang pertama, mewujudkan ketertiban dalam masyarakat beragama, melindungi hak-hak pemeluk agama dalam menjalankan kebebasan beragama, mewujudkan ketentraman dan kedamaian dalam kehidupan keagamaan, mewujudkan kesejahteraan umat beragama, membantu inspirasi untuk selalu bersikap seimbang dan adil dalam menyusun cara pandang, sikap, dan perilaku. Dari sedikit pemaparan tersebut, kita bisa mengambil beberapa manfaat untuk diri kita sendiri. Salah satunya menumbuhkan sikap toleransi pada diri sendiri sangatlah penting, bukan hanya untuk diri sendiri, akan tetapi juga buat orang lain juga, karena dengan toleransi juga akan menciptakan sebuah kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Adapun landasan normatif moderasi Islam, ada 4 isu pokok yang dipandang sebagai dasar pendidikan Islam multikultural, khususnya di bidang keagamaan, yaitu yang pertama, kesatuan dalam aspek ketuhanan dan pesannya atau wahyu, yang kedua, kesatuan kenabian, yang ketiga, tidak ada paksaan dalam beragama, dan yang keempat, pengakuan terhadap eksistensi agama lain. Aspek normatif ini juga dapat dilihat pada ayat-ayat sebagai dasar umum hubungan antara agama, salah satunya dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 143. Semua yang demikian disebut normatif karena sudah merupakan ketetapan Tuhan. Masing-masing klasifikasi didukung oleh teks atau wahyu, kendati satu ayat dapat saja berfungsi untuk justifikasi yang lain. Untuk landasan historis moderasi Islam, adapun peristiwa yang melandasinya, yaitu yang pertama ada peristiwa yang terjadi pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, peristiwa yang terjadi pada masa Khulafaur Rasyidin. Yang ketiga, ada peristiwa yang terjadi pada masa ulama. Adapun salah satu contoh peristiwa yang menggambarkan pendidikan moderasi Islam dalam sirah-sirah Nabawiyah
adalah ketika awal mula masyarakat kaum Muhajirin datang ke Madinah, di mana di sana terdapat perbedaan latar belakang di antara kaum Muhajirin dan Ansar. Kemudian Rasulullah menyatukannya dan membuat perjanjian antara keduanya agar dapat menghindari potensi perpecahan sosial yang terjadi. Berikutnya adalah mengenai prinsip-prinsip moderasi Islam. Yang pertama adalah keadilan. Pengertian adil artinya berpihak kepada yang benar, karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama harus memperoleh haknya. Terus yang kedua adalah mengenai toleransi atau tasamuh. Kata ini pada dasarnya berarti al-jud atau kemuliaan, atau sa'ad al-sadr atau lapang dada, dan tasahul atau ramah suka memaafkan. Makna ini selanjutnya berkembang menjadi sikap lapang dada atau terbuka welcome dalam menghadapi perbedaan yang bersumber dari kepribadian yang mulia. Sikap toleransi dalam Islam ditegaskan dalam Al-Quran terkait dengan sikap interaksi sosial yang saling terbuka dan untuk saling mengenal. Perbedaan suku, agama, keyakinan, dan latar belakang seseorang bukan untuk saling menghina, tapi untuk saling mengenal. Terus berikutnya adalah keberagaman atau tanawu. Keberagaman merupakan sesuatu yang tidak mungkin dihindari karena sudah menjadi sunatullah. Di masyarakat manapun akan didapati keanekaragaman dalam berbagai hal, baik suku, agama, bahasa, dan keyakinan. Perbedaan suku, ras, agama merupakan keniscayaan terhadap ciptaannya. Mengingkari perbedaan tersebut sama dengan mengingkari kodrat. Pada prinsipnya, tidak ada satupun agama dan kepercayaan yang dianut oleh umat manusia mengajarkan kekerasan, kebencian terhadap manusia dan makhluk hidup. Yang ada adalah pemahaman yang salah terhadap ajaran agama yang dianutnya. Terus berikutnya adalah keseimbangan atau tawazun. Di antara ajaran Islam adalah at-tawazun, yakni menetapkan keseimbangan dalam pertimbangan eksistensi kehormatan yang terdiri dari jasmani atau jasad, al-aql atau akal, dan ar-ruh atau rah. Prinsip moderasi Islam diwujudkan dalam bentuk keseimbangan positif dalam semua segi, baik segi keyakinan maupun praktik, baik materi ataupun maknawi, keseimbangan duniawi ataupun ukhrawi, dan sebagainya. Terus yang terakhir adalah keteladanan atau uswah. Muslim itu harus menjadi teladan bagi kaum yang lainnya, karena pada dasarnya seseorang menjadi muslim melekat dalam dirinya sebagai juru dakwah yang mengajak kepada kebaikan, sebagai penyuruh kebaikan agar berhasil dalam seruannya dan diikuti oleh banyak orang harus didasarkan pada keteladanan. Adanya sifat uswah, sebagaimana Nabi Muhammad SAW mengajak kaum jahiliyah menuju ilahiyah dengan sikap keteladanan, yaitu akhlakul karimah. Dalam hal ini, peserta kita harus diajarkan dan ditanamkan sifat keteladanan dalam berbagai aspek kehidupan, sehingga dalam dirinya akan menginternalisasi sifat-sifat mulia yang akan menjadi teladan bagi kaum yang lain. Keteladanan tersebut dapat berupa sikap muslim yang menghormati tetangganya sekalipun berbeda keyakinan, berinteraksi sosial dengan menjunjung tinggi toleransi, mau menolong sesama dan menghargai perbedaan, dan masih banyak lagi tentunya. Oke, baik, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.